Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. The whole part of this sermon will be delivered in Bahasa, but then in the end of the first khutbah, Mas Rizal will help me to provide the Saman Fatih and the summary of this khutbah in Dutch, inshallah. In the upcoming 15 minutes, I will deliver the khutbah entitled The Serving Muslim. Dalam 15 menit ke depan, saya akan berbicara tentang khutbah tentang bagaimana Muslim hidup, melayani dan berkontribusi. Saya awali dengan kisah nyata yang ada di Rembang, Jawa Tengah. Di sana dikenal seorang tokoh besar yang bernama Kiai Basuni. Semasa hidupnya, Kiai Basuni dikenal karena keramahannya. Hobinya kalau pagi setelah sholat subuh datang ke rumah sakit, masuk ke bangsal-bangsal, ke kamar-kamar, mendoakan orang yang sakit agar segera diberi kesembuhan. Lepas dari pasar, lepas dari rumah sakit, dia pergi ke pasar, mendatangi orang-orang yang berdagang di pagi hari, dijabat tangannya, didoakan agar bisnisnya sukses dan lancar, didoakan agar anak turunnya menjadi orang-orang yang hebat. Dan itu menjadi rutinitas Kiai Basuni di kesehariannya. Sehingga hidup Kiai Basuni ini hanya berpikir memberi dan berpikir melayani. Ketika Kiai Basuni wafat, ada ribuan orang yang merasa kehilangan dan merindukan sosok Kiai Basuni. Dan hari ini anak keturunan Kiai Basuni tumbuh menjadi orang-orang yang hebat. Di antara sekian banyak anak Kiai Basuni ada yang menjadi Menteri Agama. Maka kalau Bapak pernah dengar ada Menteri Agama di Indonesia namanya Kiai Maftuh Basuni, dan itu putra dari Kiai Basuni. Salah satu putrinya
dinikahi oleh kiai besar, Kiai Haji Mustafa Bisri yang dikenal sebagai Gus. Perjalanan Kiai Basuni ini mengajarkan kepada kita para jemaah sekalian bahwa apa yang kita lakukan hari ini sesungguhnya tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi investasi bagi anak cucu kita di 15-20 tahun yang akan datang. Dan tidak hanya itu, kebaikan kita hari ini, kemurahan hati kita kepada orang lain, kontribusi kita dalam masjid, itu juga merupakan hadiah terindah bagi bapak ibu kita yang sudah mendahului kita. Maka dalam satu riwayat dikatakan, inna a'malal ahya tu'radu ala asyarihim wa abaihim minal amwal. Fa in kana yara khairan fahamidullaha wastabshiru. Fa in kana yara ghaira dhalik faqala Allahumma la tamudhum hatta tahdiyahum. Dalam sebuah riwayat dikatakan, kebaikan orang-orang yang masih hidup itu akan ditampakkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Jika yang kita lakukan itu kebaikan, maka bapak, ibu, nenek, kakek, buyut kita yang sudah wafat itu akan senang di alam kubur sana dan berkata kepada Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku anak keturunan yang baik. Tapi jika itu buruk, maka mereka akan meminta ampun kepada Allah dan berharap agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, kebaikan manusia yang masih hidup itu akan berbuah kebahagiaan bagi orang tua kita yang telah wafat. Tidak berhenti sampai di sini. Kebaikan kita hari ini akan berbuah kesejahteraan hidup bagi anak cucu kita di puluhan tahun yang akan datang. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, kebaikan kita hari ini, kontribusi kita ke masjid, kebaikan kita kepada orang lain, itu merupakan investasi bagi anak cucu kita di puluhan tahun yang akan datang. Dalam maqalah dikatakan, solahul aba yang faul abna fid dunya wal akhirah. Kebaikan orang tua itu akan berbuah kesejahteraan hidup anak cucu kita di masa yang akan datang. Kita mungkin juga perlu belajar dari kisah yang pernah terjadi pada zaman Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Dikisahkan dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Ada dua orang anak yatim yang hidup sendiri, tidak punya orang tua, tetapi kesejahteraan hidupnya dijamin oleh Allah karena semasa hidupnya bapaknya adalah bapak yang baik. Suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir masuk di sebuah kota, dan kedua nabi ini diperintahkan oleh Allah untuk menjaga ada satu bangunan tua, dinding yang hampir roboh, diminta oleh Allah agar dijaga oleh dua nabi ini. Kenapa? Karena di bawah dinding itu ada harta karun yang memang diperuntukkan oleh dua anak ini dan nanti diambil ketika mereka dewasa. Dan kisah ini diabadikan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 82. Allah berfirman, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashaddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabr. Wa ammal jidaru, dan adapun dinding itu, fakana li gulamaini yatimaini fil madinah, milik dua orang anak yatim yang hidup sebatang kara di sebuah kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah, dan di bawah dinding itu, dinding yang hampir roboh itu, ada harta karun yang memang dipersiapkan oleh Allah bagi anak dua ini karena dulu bapaknya adalah bapak yang baik semasa hidupnya. Dengan kata lain para jamaah sekalian, sekali lagi, kebaikan kita hari ini adalah investasi bagi anak cucu kita di masa yang akan datang. Dan sebaliknya, jika hari ini kita bisa punya karir kerja yang bagus, makan yang enak, pakaian yang layak pakai, demi Allah, itu bukan karena semata-mata kita sukses, bukan karena semata-mata kita pinter, tetapi sangat mungkin sepiring nasi yang kita makan hari ini kenyang, nikmat,
itu adalah karena dulu bapak kita pernah memberikan makan lezat bagi orang yang kelaparan. Kalau hari ini kita dihadapkan oleh banyak kemudahan hidup dalam rumah tangga, dalam berbisnis, dalam bekerja, sungguh demi Allah, bukan semata-mata karena kita hebat, itu mungkin karena dulu ibu kita pernah membantu orang yang sedang kesusahan dan doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholahul aba yang faul abna, kebaikan orang tua itu akan menjadi tabungan bagi anak cucu kita di masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan depan insya Allah, Desember, adalah awal perencanaan pembangunan masjid kita tercinta ini. Diawali dari perencanaan, penggambaran, sampai pada eksekusi pembangunan. Mudah-mudahan kita semua bersama diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa berkontribusi nyata dalam pembangunan masjid ini. Sehingga partisipasi kita hari ini adalah hadiah yang indah untuk almarhum bapak ibu kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan menjadi investasi bagi anak cucu kita di masa yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. In Midden-Java in Indonesië was een bewonderenswaardige religieuze leider Kiai Bashuri. Hij stond bekend om zijn toewijding aan het bezoeken van zieken en het bidden voor hun herstel. Daarnaast begroet hij vaak mensen op de markt en bad hij voor hun succes. Toen hij overleed kwamen duizenden mensen bijeen om hem te herdenken en voor hem te bidden. Tegenwoordig zijn de kinderen van Kiai Bashuri succesvol. Een van hen is minister van religieuze zaken geworden en een ander is getrouwd met een van de grote ulama van Indonesië, Kiai Haji Mustafa Bisri. Het leven van Kiai Bashuri leert ons dat elke goede daad die we verrichten nooit te vergeefs is. Deze daden worden een blijvende liefdadigheid, Jaria, voor onze overleden ouders en brengen zegeningen en gemak voor onze nakomelingen. In Surah Al-Kahf vers 82 wordt verteld over twee wezens die het leven door Allah werd beschermd vanwege de rechtschapenheid van hun vader tijdens zijn leven. Mogen onze goede daden door Allah subhanahu wa ta'ala worden aanvaard. Volgende maand begint de planning voor de bouw van onze moskee PPMW Al-Ikhlas. Mogen we samen de beste bijdrage leveren en deelnemen aan het bouwproces als een cadeau voor onze ouders en als een goede investering voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwa. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن